Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ai Febrianti Deluxa Ibu dari kelas Akuntansi 2022C, NIM 22080694112 akan membawakan presentasi mengenai perusahaan manufaktur. Di mana dalam presentasi kali ini saya akan menjelaskan beberapa subbab materi, di mana yaitu ada pengertian perusahaan manufaktur, jurnal, jenis biaya, jenis persediaan, proses pencatatan, daftar akun, dan juga contoh soal. Masuk ke pembahasan yang pertama, perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang membeli bahan baku, kemudian mengolahnya menjadi barang jadi, dan menjualnya kepada konsumen yang membutuhkan. Dapat kita lihat di bagian di bawah ini, di mana produsen yang memproduksi barang baku, kemudian produsen ini nantinya akan menjual bahan kepada perusahaan manufaktur, atau nantinya perusahaan manufaktur ini akan membeli bahan baku ke produsen. Kemudian, setelah menerima bahan baku, lanjut ke proses pengolahan, di mana nanti akan menghasilkan barang jadi yang akan dijual kepada konsumen, atau konsumen yang akan membeli di perusahaan manufaktur. Daftar akun khusus perusahaan manufaktur terbagi menjadi dua, yaitu akun persediaan atau kelompok aset, dan yang kedua, akun biaya produksi atau kelompok harga. Yang pertama, akun persediaan. Akun persediaan terdiri dari persediaan barang jadi, persediaan bahan baku, persediaan bahan pembantu, dan persediaan barang dalam proses. Yang kedua yaitu akun biaya produksi, terdiri dari biaya bahan baku, biaya upah langsung, biaya overhead pabrik, biaya overhead pabrik dibebankan, biaya overhead pabrik sesungguhnya, barang dalam proses awal maupun akhir, barang jadi awal maupun akhir, barang jadi standar, dan selisih produksi aktual dan standar. Selanjutnya yaitu jenis-jenis persediaan pada perusahaan manufaktur. Persediaan pada perusahaan manufaktur dibagi menjadi tiga, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Yang pertama, persediaan bahan baku. Bahan baku ini merupakan unsur utama dalam produk, walaupun dalam produk terdapat unsur lain. Contoh dari persediaan bahan baku yaitu ada kayu sebagai bahan baku dari kain, kain sebagai bahan baku dari pakaian, kulit sebagai bahan baku dari sepatu, dan lain-lainnya. Yang kedua, persediaan barang dalam proses. Bahan baku yang sedang diproses untuk diubah menjadi barang jadi, tetapi hingga akhir periode barang tersebut belum jadi, maka itu disebut dengan persediaan barang dalam proses. Contohnya, yaitu pakaian yang belum memiliki lengan, meja yang belum memiliki kaki-kaki, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu persediaan barang jadi. Bahan baku yang telah diproses menjadi produk jadi yang siap dipakai atau siap dijual disebut persediaan barang jadi. Contohnya yaitu baju, meja, sepatu, dan lain-lain. Lanjut yaitu jenis-jenis biaya dalam perusahaan manufaktur. Dibagi menjadi dua yaitu biaya produksi dan biaya non-produksi. Yang pertama biaya produksi atau production cost. Merupakan biaya yang dibebankan dalam proses produksi selama suatu periode. Nah, biaya ini terdiri dari persediaan barang dalam proses awal, kemudian ditambah biaya pabrikasi atau manufacturing cost, kemudian dikurangi dengan persediaan barang dalam proses akhir. Biaya produksi ini dibagi menjadi tiga, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku. Biaya bahan baku merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku yang telah digunakan demi menghasilkan produk jadi. Contohnya, harga kain per potong pakaian, harga beli kayu per meja, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membayar pekerja yang terlibat secara langsung dalam proses produksi. Contohnya, biaya tukang jahit. Kemudian yang ketiga,
yaitu biaya overhead pabrik. Merupakan berbagai jenis biaya selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, tetapi dibutuhkan pada proses produksi. Contohnya, yaitu biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja penolong, biaya fabrikasi lainnya. Selain biaya produksi, ada biaya non-produksi. Biaya non-produksi ini merupakan biaya yang dikeluarkan atau terjadi selama periode berjalan dalam rangka operasional perusahaan. Biaya non-produksi ini dibagi menjadi dua, yaitu biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Yang pertama ada biaya pemasaran, yaitu biaya yang digunakan untuk menampung seluruh beban yang dikeluarkan perusahaan untuk mendistribusikan barangnya hingga sampai ke konsumen. Contohnya, gaji salesman, komisi, biaya iklan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, yaitu biaya administrasi dan umum, yaitu biaya yang digunakan untuk menampung keseluruhan beban operasi kantor. Contohnya yaitu gaji direktur, biaya listrik, biaya telepon, dan lain-lainnya. Kemudian lanjut ke proses pencatatan dalam perusahaan manufaktur. Terdiri dari dua tahap, yaitu tahap pencatatan, yaitu ada pembuatan atau penerimaan bukti transaksi, pencatatan dalam jurnal, dan pemindah bukuan atau posting ke buku besar. Yang kedua yaitu tahap pengiktisaran, yang terdiri dari pembuatan neraca saldo, pembuatan neraca lajur dan jurnal penyesuaian, penyusunan laporan keuangan, pembuatan jurnal penutup, pembuatan neraca saldo penutup, dan pembuatan jurnal pembalik. Kemudian pencatatan transaksi pada perusahaan manufaktur terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu persediaan bahan baku. Dapat kita lihat bahwa pencatatan persediaan bahan baku seperti berikut. Ada pembelian persediaan bahan baku, kemudian ada juga penggunaan bahan baku untuk proses produksi. Kemudian yang kedua ada tenaga kerja, dapat dilihat dalam slide ini. Kemudian ada biaya utilitas yang terdiri dari pencatatan awal dan juga transfer ke cost overhead pabrik. Kemudian ada transfer biaya overhead pabrik. Kemudian kelima ada transfer persediaan barang jadi. Ada penjualan persediaan barang jadi. Dan juga ada biaya pemasaran dan administrasi. Dapat dilihat dalam slide jurnal yang digunakan. Kemudian kita membahas mengenai ayat jurnal penyesuaian dalam perusahaan manufaktur. Yang pertama ada persediaan bahan baku. Kemudian yang kedua persediaan BDP atau barang dalam proses. Dan yang ketiga persediaan barang jadi. Jurnalnya dapat kita lihat dalam slide ini. Lanjut, yaitu pencatatan biaya bahan baku perusahaan manufaktur. Yang pertama ada pencatatan jurnal pembelian bahan baku, kemudian ada beban angkut pembelian, dan juga retur pembelian. Untuk jurnalnya dapat kita lihat di dalam slide ini. Di sini ada metode pencatatan persediaan. Di metode pencatatan persediaan kita menggunakan dua, yaitu metode periodik dan juga metode perpetual. Yang pertama membahas metode pencatatan persediaan menggunakan metode periodik. Dalam metode ini tidak mencatat mutasi kuantitas barang. Nah, barang yang digunakan untuk produksi tidak pernah dicatat oleh bagian akunting. Begitu juga pada saat pembelian. Untuk jurnalnya dapat kita lihat di dalam slide ini, yaitu ada pembelian bahan, pemakaian bahan, penjualan barang jadi, kemudian penyesuaian di akhir periode laporan keuangan, mencatat nilai persediaan akhir, dan mencatat nilai persediaan awal. Dan lanjut, metode pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual. Metode perpetual ini merupakan metode yang mencatat mutasi kuantitas barang.
barang yang digunakan untuk produksi selalu dicatat oleh bagian akunting, begitu juga pada saat pembelian. Untuk jurnalnya kita dapat lihat di slide, yaitu terdiri dari pembelian bahan, ada pemakaian bahan, pemakaian atau pencatatan biaya upah dan overhead, mencatat laporan barang jadi hasil produksi, mencatat laporan barang dalam proses akhir periode, dan penjualan barang jadi. Lanjut. Kita membahas tentang laporan harga pokok produksi. Jadi laporan harga pokok produksi ini merupakan laporan tentang biaya total yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk memproduksi sejumlah barang di dalam suatu periode tertentu. Laporan harga pokok produksi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, biaya bahan baku langsung, yaitu pengeluarannya untuk memperoleh bahan baku langsung, kemudian komponen utama dalam proses produksi, dan berkolerasi langsung secara proporsional dengan produk jadi yang dihasilkan. Yang kedua, yaitu biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya yang digunakan untuk pengeluaran upah tenaga kerja langsung. Komponen utama dalam proses produksi dan berkolerasi langsung secara proporsional dengan produk jadi yang dihasilkan. Dan yang ketiga, ada biaya overhead pabrik, yaitu pengeluaran untuk bahan baku tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan pengeluaran untuk fasilitas pendukung. Secara matematis, kita dapat menghitung biaya produksi, yaitu biaya bahan baku langsung, ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung, dan ditambah dengan biaya overhead pabrik. Selanjutnya yaitu ada beberapa laporan. Yang pertama yaitu laporan harga pokok produksi. Untuk laporannya dapat kita lihat seperti berikut ini, yaitu harga pokok produksi, kemudian perhitungannya yang nantinya akan menghasilkan harga pokok produksi. Kemudian ada laporan laba rugi. Pertama kita membuat laporan pada penjualan, harga pokok penjualan yang nantinya akan menghasilkan laba bersih sebelum pajak. Laporannya dapat kita lihat pada slide ini. Kemudian ada laporan perubahan laba ditahan. Kemudian yang terakhir ada laporan arus kas. Pertama kita masukkan saldo kas awal periode, kemudian kita menjumlahkan kas masuk, kemudian menjumlahkan kas keluar. Nantinya kita hitung akan mendapatkan saldo kas akhir periode. Kemudian yang terakhir yaitu ada contoh soal. Kita dapat melihat di dalam contoh soal ini yaitu PT Budi adalah sebuah usaha percetakan buku. Transaksi pada bulan Januari 2020 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 2 Januari, membeli bahan baku langsung senilai 85 juta secara tunai. Jadi kita mencatat pada tanggal 2 Januari persediaan bahan baku pada kas karena membeli secara tunai. Jadi 85 juta di debit dan 85 juta di kredit. Kemudian pada tanggal 10 Januari membeli bahan pelengkap senilai 30 juta secara tunai. Jadi sama jurnalnya yaitu persediaan bahan baku pelengkap pada kas sebesar 30 juta. Kemudian pada tanggal 11 Januari memulai proses produksi untuk bahan baku langsung senilai 40 juta dan bahan baku pelengkap senilai 10 juta. Jadi pada tanggal 11 Januari kita mencatat persediaan BDP di debit sebesar 40 juta dan cost overhead pabrik di debit sebesar 10 juta, kemudian persediaan bahan baku di kredit sebesar 40 juta, dan persediaan bahan baku pelengkap di kredit sebesar 10 juta. Lanjut, pada tanggal 14 Januari membeli bahan baku senilai 50 juta secara utang, dan 35 juta adalah bahan baku utama, dan sisanya untuk bahan baku pelengkap. Jadi pada tanggal 14 Januari kita mencatat persediaan bahan baku di debit sebesar 35 juta, dan persediaan bahan baku pelengkap di debit sebesar 15 juta, kemudian utang usaha di kredit sebesar 50 juta. Pada tanggal 28 Januari, membayar gaji karyawan untuk bulan Januari senilai 95 juta. Sebesar 10 juta adalah upah mandor dan karyawan administrasi pabrik. Sebesar 55 juta adalah upah buruh produksi, sisanya adalah gaji dan upah untuk pegawai kantor pusat.
Jadi pada tanggal 28 Januari kita menjurnal, yaitu biaya gaji di debit sebesar 95 juta, dan di kas, dan pada kas kita mengkredit sebesar 95 juta. Kemudian lanjut, di debit persediaan BDP sebesar 55 juta, kemudian di debit cost overhead pabrik sebesar 10 juta, dan di kredit yaitu biaya gaji. Jumlahnya yaitu sebesar 65 juta. Pada tanggal 29 Januari, membayar listrik dan air senilai 20 juta, sebesar 16 juta adalah pembayaran listrik dan air untuk pabrik, sedangkan sisanya untuk kantor pusat. Pada tanggal 29 Januari, berarti jurnalnya yaitu pertama biaya utilitas pada kas sebesar 20 juta, kemudian cost overhead pabrik pada biaya utilitas sebesar 16 juta. Dan yang terakhir yaitu 30 Januari, membayar asuransi pabrik dan alat produksi senilai 2 juta untuk Januari. Nah, kita mencatat berarti biaya asuransi pada kas sebesar 2 juta dan biaya cost overhead pabrik pada biaya asuransi yaitu sebesar 2 juta. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Saya tutup presentasi hari ini. Terima kasih.